Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GH yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini tetap menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih dilindungi oleh Allah, dikasih umur panjang, dikasih rezeki yang cukup, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mempunyai anak yang soleh dan solihah. Itu tujuan kita terutama di dunia, menyelamatkan keluarga selamat dari api neraka. Yang penting sifatnya kita di dunia itu ikhtiar, berusaha. Masalah ketentuan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Semua itu cuma Allah. Kita manusia itu cuma sifatnya usahalah. Sifatnya berusaha dan memberikan nasihat-nasihat tertentu. Apalagi kita selaku umat Islam saling tukar pikiran, saling tukar ilmu, saling tukar pengalaman. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagi semua jamaah GH yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kalian semua sudah hafal ayat-ayat yang saya bacakan, sudah hafal surat Al-Fatihah, dan sudah hafal sholawat Nuriddat. Pada kesempatan kali ini kita untuk mendeteksi tempat-tempat yang dimana itu tempat angker atau tempat rawan, atau memang tempat itu di situ ada genderuwonya, atau ada kuntilanaknya, atau ada pocong di situ. Kita mendeteksi tempat-tempat itu cukup dengan membaca Fatihah dan satu sholawat. Itu untuk pemula dengan membaca Fatihah dan satu sholawat. Ketika kita membaca Fatihah, kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu membaca sholawat Nuriddat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nuriddati wa syirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setelah kita membaca Fatihah satu kali, ditambah sholawat Nuriddat, itu kita dalam hati membacanya Fatihah, membaca sholawat Nuriddat dalam hati kita sambil memejamkan mata. Memejamkan mata, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa melihat kalau tempat ini benar-benar ada genderuwo, ada demit, ada pocong, ada kuntilanak, dan lain-lain. Monggo dijalankan kalau tidak percaya, buktikan. Insya Allah dengan baca itu hati kita menjadi terang. Hati kita menjadi yang dulunya peka, tidak lihat, insya Allah jadi terang dengan membaca Fatihah dan sholawat Nuriddat. Lah seumpama untuk pembersihan rumah. Pembersihan rumah kita ambil air. Kita ambil air, kita taruh garam 3 sendok. Setelah kita taruh garam 3 sendok, kita bacakan Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nuriddat 1 kali, ditiupkan 3 kali. Taruh di pojok rumah sampai 3 hari. Kalau 3 hari airnya ini berubah ya ada res-resannya gitu, itu berarti di situ ada demitnya. Kalau airnya tetap jernih dan garamnya itu berarti di situ tidak ada demitnya. Itu kayak gitu. Untuk mengetahui kok rumah ini ada demitnya atau enggak. Lah untuk pengusiran jin yang ada di dalam rumah, atau pocong, atau kuntilanak, atau genderuwo, atau kiriman, kita ambil garam krosok,
Setelah kita ambil garam krosok 1 kilo, kita baca doa, baca Fatihah 1 kali, baca sholawat 1 kali, ayat kursi 1 kali, kita taburkan rumahnya. Mulai dari sebelah kiri kita taburkan. Sambil membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah jin yang dikirim baik santet atau tenung semuanya hilang. Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa dihilangkan di dunia ini. Kalau kita benar-benar tasdikul bil qalbi, kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama itu kita yakin. Yakin kalau doa-doa kita itu mampu kayak gitu. Yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, itu terutama. Kalau kita tidak yakin, doa kita itu hampar. Doa kita itu tidak ada gunanya lah kalau kita tidak yakin. Mungkin doa Fatihah, sholawat itu mungkin bagi kalian yang belum memahami kurang ampuh. Tapi bagi saya yang saya sangat memahami Fatihah dan saya sangat memahami sholawat Nabi, bagi saya itu sangat ampuh. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama tetangga atau saudara atau diri sendiri penyakit mumet. Mumet ngoten niku. Mumet ambil air putih, bacakan Fatihah 1 kali, ditiupkan, suruh diminum dan dibedakan ke kepala dan perut. Insya Allah sembuh. Kayak gitu. Banyak doa-doa yang kita hafal, tapi kita tidak tahu fadilah dan manfaatnya. Itu banyak sekali. Lah untuk sementara kita memahami surat Al-Fatihah dan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk di kami biasanya itu sholawatnya Nuridat. Ya Nuridat itu sholawatnya. Kalau seumpama andai kata kok tidak bisa sholawat Nuridat, ya panjenengan sing hafal sholawat apa atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tidak apa-apa. Itu dibaca 7 kali, ditiupkan ke air. Fatihah 1 kali, sholawat biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditiupkan, setelah ditiupkan diminum. Insya Allah penyakitnya hilang. Itu adalah penyakitnya hilang, itu adalah obat yang mujarab kalau kita itu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah lah. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini, kita tetap meminta sama Allah. Kita sudah memakai protokol kesehatan, kita juga harus jaga protokol keimanan kita. Jangan kita menjadi terbelenggu dengan adanya corona atau COVID-19. Kita jadi malas ibadah kepada Allah. Justru di adanya kayak gini kita malah tambah waqoribul minal ulama, deketi para ulama. Minta doanya para ulama agar kita keluarga diselamatkan dari Pak Gebluk. Mudah-mudahan Pak Gebluk ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.